Yo, balik lagi di channel Kurobing ini, dimana kita bakal bahas banyak tentang media dari mulai foto, video, audio, animasi, dan sebagainya. Jadi di video ini saya pengen bahas tentang settingan kamera. Jadi behind, dibalik apa yang ada di dalam kamera tuh apa aja. Jadi untuk mempengaruhi settingan pengambilan gambar yang bakal kalian rekaman untuk mengambil video itu bakal ngaruh kemana aja. Dan juga di sini bakal ngebahas triangle exposure, dimana triangle exposure ini sudah menjadi rumus yang sering kita bahas-bahas. Kalau kalian ikut kelas fotografer atau nggak kelas videografer, itu pasti bakal kebahas namanya triangle exposure. Jadi kita langsung membahas apa yang ada di kamera kalian, terus juga kita bahas apa settingan kamera yang cocok dalam kondisi tertentu. Let's go. Sekarang saya pengen ngebahas awal dari kamera dulu. Kamera itu saya nggak bakal bahas sejarah-sejarahnya. Jadi kamera itu, di dalam kamera itu ada 3 part dalam settingannya. Ada shutter speed. Kita nggak bahas triangle exposure ya. Triangle exposure dan tempat proses pengambilan kalau kamera kita LCD. Jadi gimana caranya tuh gambar masuk ke dalam kamera kalian terus akhirnya bisa kalian lihat di LCD. Itu ada 3 proses. Pertama dari lensa kalian. Lensa kalian ini ada yang namanya si aperture. Gambar direkam oleh aperture. Nah, pas abis dari aperture, di body kamera kalian ini ada yang namanya shutter speed. Shutter speed, abis itu baru ke ISO, abis itu baru kalian bisa lihat di LCD kamera kalian. Jadi sekarang saya pengen bahas dulu yang ada di aperture. Aperture itu sebuah bagian dari lensa, dan aperture ini berguna untuk membuka seberapa lebar atau seberapa kecil cahaya yang masuk ke dalam kamera kalian, ke dalam body kalian yang bakal diproses sama shutter speed dan ISO. Terus aperture itu ditulis, kalau di kamera kalian itu juga bisa dibilang f, terus juga kalau penyebutannya itu dengan angka. Jadi ada yang kecil 1.2, terus naik ke 3.5, terus naik ke 11, terus naik ke 22. Terus juga kalau aperture kecil dan aperture besar itu ada efek masing-masingnya. Kalau kalian pakai aperture yang kecil itu lebih fokus kepada satu objek aja. Terus kalau objek belakangnya itu lebih blur. Cuman kalau kalian pakai aperture yang tinggi itu kalian bisa fokus objek sorotan dan juga bisa munculin objek-objek yang ada di belakang objek sorotan ini. Konsepnya tuh kerjanya kurang lebih sama kayak mata. Jadi coba kalian pakai telunjuk kalian untuk sorotan mata kalian, terus kalian taruh di background yang taman, kayak background halaman kalian atau rumah kalian. Terus kalian lihat kalau telunjuk kalian jauh, itu kalian bisa ngelihat objek-objek yang ada di belakang telunjuk kalian. Tapi semakin dekat telunjuk kalian dengan mata kalian, kalian akan fokus pada telunjuk kalian, dan background belakangnya itu, objek yang di belakang itu makin ngeblur dari pandangan mata kalian. Setelah kita bahas aperture, kita langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu shutter speed. Shutter speed dimana kita menangkap, jadi body kamera ini mengolah seberapa cepat dan seberapa lambat cahaya yang masuk dari si aperture, dari lensa kalian. Nah, kalau di kamera kalian itu shutter speed dihitung dengan per 1/100, 1/250, 1/1000, ataupun ada juga yang kecil 1/50. Sama juga kayak aperture, nominasinya dari yang kecil hingga yang besar, dan juga masih ada juga efek samping dari kecil dan besar dari nominal shutter speed. Jadi kalau kita mengurangi shutter speed rendah, berarti bakal rendah kecepatan cahaya yang kita tangkap. Jadi kalau di video atau nggak di foto, kalau menggunakan shutter speed rendah itu bakal ngeblur lampu atau cahaya yang bakal kita terima, foto yang bakal kita itu bakal ngeblur. Tapi ngeblur itu bukan fokus. Nah, kalau shutter speed tinggi, kebalikannya. Semakin tinggi shutter speed yang kita gunakan, semakin banyak, semakin tinggi cahaya yang bakal masuk ke kamera kita yang bakal kita proses. Berarti dengan banyaknya cahaya yang kita proses dengan shutter speed tinggi, berarti kalau objek kita bergerak secepat apapun, kita bakal bisa nangkep itu dengan ketepatan seolah-olah objek yang kita sorot ini berhenti. Contohnya yang kayak gini. Dan yang terakhir adalah tahap karakter ISO. Setelah melewati aperture dan shutter speed, ISO ini yang berguna untuk sedikitkan atau melebihkan sensor dalam pengambilan gambar yang diterima dari shutter speed ini. Dan juga sama seperti karakter yang lainnya, kalau ISO ini juga dituliskan dengan angka. Yang kecil itu 100, terus juga ada 800, ada juga 1600, ada juga 3200, dan juga sama juga ada level rendah dan level tinggi, dan setiap levelnya itu bakal ada efek masing-masing. Terus guna dari ISO ini, semakin tinggi ISO yang kita gunakan, semakin
semakin terang sensor yang bakal diambil. Terus kalau semakin rendah ISO yang kita gunain, berarti sensornya ini sensor cahayanya bakal semakin kecil. Nah, efek samping dari penggunaan tingginya cahaya yang kita gunakan dalam ISO yang tinggi, itu bakal menampilkan noise yang tinggi dalam video maupun foto. Dan semakin kecil ISO yang kita gunakan, semakin rendah cahaya sensornya, dan semakin sedikit noise yang bakal kita dapatkan di foto ataupun video kita. Oke, jadi segitu aja dulu untuk pembahasan kamera setting dalam kamera kalian. Ini sebenarnya untuk ngebahas kegunaannya aja dan prosesnya aja. Jadi untuk penggunaan di lapangannya, penggunaan ntar kita foto di kondisi seperti apa itu bakal dibahas di video selanjutnya. Terus juga kalau kalian pengen tahu lebih konten tentang media kayak ini, kalian bisa langsung follow di TikTok atau enggak di Instagram saya, yaitu Kurobing, ada di link di bawah, atau kalian bisa buka link tree di bawah, itu ada beberapa akun saya. Dan benefit kalau kalian follow akun saya dari TikTok maupun Instagram, itu kalian akan mendapatkan namanya konten 1 minute media. 1 minute media adalah konten saya untuk mengesampingkan, itu random, nggak tahu uploadnya berapa, seminggu sekali ataupun 2 bulan sekali mungkin, tapi saya selalu usahain untuk nge-share 1 minute media. Jadi 1 minute media ini adalah video yang berdurasi 1 menit, dan di 1 menit itu kalian bisa belajar media dari audio, foto, video, animasi, dan berbagai macam, dan mungkin ada tips, trik untuk video ataupun foto, dan kalian bisa dapatkan itu hanya dalam 1 menit. Jadi cuman karena 1 menit ini jadi ala kadarnya aja ya, jadi cuman penjelasannya itu sekilas aja. Jadi kalau full konten itu ada tetap di channel saya ini yang di YouTube. Dan juga 1 minute media ini nggak cuman di TikTok, di Instagram, di YouTube Shorts juga ada. Serah kalian lebih suka nonton di platform mana, jadi kalian langsung aja dicek di link di bawah. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Be produktif, bebaskan karyamu, break your limit.